Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai reduksi data. Berikut pembahasannya berupa pengertian, penerapan reduksi data dasar, ukuran kecenderungan memusat, dan ukuran persebaran data. Untuk pengertiannya, analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian agar lebih mudah dipahami secara jelas dan ringkas. Kemudian, reduksi data dasar merupakan proses dalam analisis yang berfungsi untuk meringkas sekumpulan data tanpa menghilangkan informasi yang penting. Jadi, untuk analisis deskriptif ini memiliki proses analisis yang disebut dengan reduksi data. Dalam penerapan reduksi data dasar terdapat 3 jenis. Yang pertama ada reduksi data dasar dalam nilai baku, yang merupakan perbandingan jumlah kejadian dalam satu kategori dengan kategori lain berupa angka. Tipe skala pengukurannya terdapat data nominal, data ordinal, dan data interval. Dari tipe data ini dapat menggunakan penyajian persentase, rasio atau perbandingan, proporsi, dan rate. Yang kedua, ada reduksi data dasar dalam tabel. Untuk penerapan reduksi data ini dengan menunjukkan nilai dari variabel yang ada. Untuk tipe skalanya menggunakan data nominal, data ordinal, dan data interval atau rasio juga. Namun untuk penyajiannya berupa distribusi data dan frekuensi. Selanjutnya ada reduksi data dasar dalam grafik, yang mana akan melihat perbedaan variabel secara visual. Untuk tipe skalanya ini memiliki berbagai jenis grafik. Untuk data nominal dan ordinal dapat menggunakan grafik bar chart atau pie chart. Sedangkan untuk data interval atau rasio menggunakan bar chart, pie chart, dan histogram atau poligon. Selanjutnya ada penyajian datanya, penerapan reduksi data dasar dalam nilai baku. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada proporsi, persentase, dan rasio. Dan berikut terdapat rumus yang dapat digunakan. Selanjutnya ada penyajian data dalam penerapan reduksi data dasar dalam tabel, yang mana terdapat distribusi datanya dan frekuensi data. Yang terakhir ada penerapan reduksi data dasar dalam grafik, di mana grafiknya terdapat kolom, line, pie, dan area. Yang ketiga terdapat pembahasan mengenai ukuran kecenderungan memusat, yang terdapat modus, median, dan mean. Modus merupakan nilai variabel objek yang paling sering muncul. Kemudian mean merupakan nilai variabel objek yang mempunyai setengah nilai jumlah objek di atas dan di bawahnya, setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, atau biasa disebut juga nilai tengah. Kemudian untuk mean merupakan rata-rata hitung nilai variabel dari seluruh objek yang ada. Kemudian terdapat pembahasan terakhir, yaitu ukuran persebaran data. Ukuran persebaran data memberikan indikasi tingkat heterogenitas atau keragaman dalam distribusi nilai variabel berikut. Yang pertama ada indeks variansi kualitatif atau IQV, yang kedua ada rentang, yang ketiga ada variansi. Sekian untuk materi praktikum pada hari ini. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai SPSS yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian koleksi data yang sudah kalian lakukan ke dalam materi reduksi data. Berikut merupakan hasil dari data kalian yang akan kalian gunakan untuk praktikum. Pertama, di sini ada beberapa variabel, ada variabel nama, pekerjaan, domisili, lalu ada variabel yang lain, pendapatan, tingkat kenyamanan, dan tingkat kepuasan skala 1 sampai 10 terhadap kosan. Di sini dapat kalian lihat bahwa pada variabel pertama, yaitu variabel pekerjaan, ini terdapat tingkatan. Ini merupakan data nominal. Jadi kita harus mengubahnya dulu ke dalam skala angka. Karena di sini ada mahasiswa tidak bekerja dan dosen, maka tingkatannya jika tidak bekerja dia nilainya 1,
jika mahasiswa nilainya 2 dan dosen nilainya 3. Ini dapat kita ubah. Lalu ini bernilai 1, ini bernilai 3. Selanjutnya, untuk pendapatan sendiri ini merupakan data nominal dan ini sudah berupa angka, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Lalu, di sini ada tingkat kenyamanan. Nah, tingkat kenyamanan ini ada 3 tingkatan, yaitu tidak nyaman, nyaman, dan sangat nyaman. Untuk tidak nyaman sendiri, kita memiliki nilai angka 1, nyaman angka 2, dan sangat nyaman angka 3. Setelah itu, ada variabel tingkat kepuasan skala 1-10 terhadap kosan. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat penilaian dari responden terhadap tingkat kepuasan mereka dan nilainya 1-10. Jika ini juga kita ubah, ini angka 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2. Oke, ketika data sudah diubah dalam bentuk angka semua, kita membuka aplikasi SPSS. Terdapat 2 tampilan view, yaitu ada variabel view dan ini kita klik OK. Terus hilangin aja. Itu terdapat ada dua tampilan view, ada variabel view dan data view. Fungsi variabel view itu untuk memasukkan jenis variabel apa yang akan kalian analisis atau kalian data. Terus untuk data view sendiri merupakan data dari variabel view yang sudah kalian masukkan. Untuk variabel view pertama, tadi ada pekerjaan. Lalu ada variabel view pendapatan. Lalu ada variabel view tingkat kenyamanan. Dan satu lagi, untuk SPSS sendiri, kalau misalnya ada spasi, kita ganti dengan underscore. Lalu ini variabel view tingkat kepuasan. Oke. Di sini ada beberapa tabel. Pertama kita akan mengubah jenis data dulu. Pekerjaan tadi merupakan data nominal, lalu pendapatan merupakan data nominal, tingkat kenyamanan itu merupakan ordinal karena mempunyai tingkatan, dan tingkat kepuasan merupakan data scale atau interval rasio. Nah, di sini saat kita sudah memasukkan variabel, kita memilih jenis tipe datanya. Pekerjaan itu kita menggunakan numerik, pendapatan kita menggunakan string, yang lainnya kita menggunakan numerik. Lalu setelah itu kita buka data view, dan di sini terdapat kolom-kolom tempat kita memasukkan data dari Excel tadi. Pendapatan sendiri dapat kita copy. Untuk mohon maaf, maksud saya pekerjaan kita copy ke dalam sini. Sebelumnya kalian agar tidak ada desimal, ini dapat diubah menjadi 0. Juga dapat kita ubah menjadi 0 karena data kita tidak merupakan data yang tidak ada data desimal, dan ini with ini fungsinya untuk memberi batas maksimal karakter yang dapat dimasukkan. Nah, ini kita ganti 12. Nah, fungsi dari label ini itu jika name dengan label yang ingin kalian beri itu berbeda. Lalu untuk value-nya sendiri, untuk pekerjaan, kita masukkan sesuai dengan yang di Excel tadi. Untuk 1 itu tidak bekerja. 2 itu mahasiswa. Terus 3 itu dosen. Oke. Lalu untuk value yang ini juga
kita tambahkan untuk tingkat kenyamanan. 1 itu tidak nyaman. 2 nyaman. Dan 3 itu dikatakan sangat nyaman. Oke. Ketika ini sudah diubah semua value-nya, selanjutnya kita kembali ke SPSS lagi. Ini kan udah kita ubah nih, terus tingkat kepuasan juga masih nggak kita ubah value-nya karena ini tidak ada tingkatan. Selanjutnya kita masukkan data view seperti tadi untuk pendapatan, masukin data pendapatan dalam SPSS. Terus tingkat nyaman juga kita masukin data tingkat kenyamanan. Dan yang terakhir kita masukin data tingkat kepuasan. Oke, setelah itu kita akan menganalisis bagaimana frekuensi dan reduksi data dari data-data tersebut. Pertama kita klik Analyze, lalu pilih Descriptive Static. Pilih frekuensi, lalu masukkan 4 variabel di sebelah kiri ke sebelah kanan. Setelah itu kita klik statistik, checklist yang quartiles, lalu yang dispersion-nya kita checklist semua. Kita klik continue, lalu yang bagian chart-nya juga kita pilih yang bar chart. Oke, jika sudah kita klik OK. Maka output akan keluar seperti ini. Oke, output sudah keluar. Di sini ada tabel frekuensi dari nilai validnya, missingnya, data semuanya valid. Terus ini ada frekuensi tabel pekerjaan, pendapatan, tingkat kenyamanan, tingkat kepuasan. Lalu ini ada bar chart dari setiap variabel. Jika kalian ingin mengubahnya menjadi histogram, kalian dapat mengubahnya lagi gampang banget, tinggal klik Analyze, terus pilih Descriptive Static, lalu pilih frekuensi. Pada bagian chartnya kita bisa mengubah jadi pie chart atau histogram. Kita sekarang ubah menjadi histogram, lalu klik OK. Maka akan keluar output baru yang chartnya berupa histogram yang memiliki nilai rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data. Ini kalau sudah, kita dapat save-nya tinggal file, lalu save, dan kalian bisa memilih di mana tempat kalian men-save-nya. Jadi yang di-save itu ada 2 input dan output. Sekian dari praktikum 2 kali ini. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.